Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita lanjutkan pengajian kita. Malam ini saya akan bicarakan, memperdalam lagi ya tentang ilmu ya fardu ain, ilmu yang wajib ya, diketahui oleh setiap umat Islam. Jadi bukan hanya santri, tapi setiap umat Islam wajib mengetahuinya. Itu sebabnya disebut ilmu fardu ain. Jadi bukan fardu kifayah, itu ilmu fardu ain. Saya sebutkan minggu lalu, yaitu ada 3 ilmu yang mesti diketahui asasnya oleh setiap orang Islam. Yang pertama yaitu ilmu tentang ibadah ya, biasa juga disebut ilmu fikih ya, tapi kalau ilmu fikih itu sudah agak luas sedikit, malah terkadang disebut ilmu syariah. Nah, itu lebih luas lagi ya, jadi bukan hanya ibadah tapi menyangkut masalah muamalah. Yang kedua ilmu tauhid, dan yang ketiga ialah ilmu akhlak dan tasawuf ya. 3 ilmu itulah yang disebut ilmu fardu ain. Dan ini semua dipelajari di pondok pesantren kita lebih mendalam lagi ya, bukan hanya asas-asasnya ya, tapi lebih mendalam, mulai dari sanawiyah sampai ke aliyah. Apalagi kalau masuk di perguruan tinggi ya, terutama kalau di ma'had ali ya, saya lihat itu lebih mendalam lagi. Nah, jadi yang pertama ialah ibadah ya, atau ilmu yang terkait dengan arkanul Islam ya. Jadi rukun Islam itu asas itu. Jadi mesti kita ketahui rukun Islam yang 5 ya, dimulai dengan syahadatani ya, 2 kalimat syahadat, itu yang paling awal ya. Kemudian iqamatus shalah ya, mendirikan ya, sembahyang 5 waktu ya. Yang ketiga ita'uz zakat ya, mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat saumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu menunaikan
ibadah haji bagi yang berkemampuan. Ibadah haji ini hanya sekali saja yang wajib. Kedua, ketiga itu hanya sunnah. Jadi kalau sudah sekali, maka terlepaslah kita melakukan rukun Islam. Jadi 5 rukun Islam ini, itulah yang disebut ususul ibadah. Ya, itu yang disebut asas ibadah kita. Ya, artinya inilah yang wajib ya kita laksanakan. Ya, adapun yang sunnah itu banyak sekali. Ya, termasuk zikir, salawat, ya, macam-macam yang ada. Kalau dari segi zakat ada sedekah, ada infak dan lain sebagainya. Nah, jadi 5 ini adalah dalam satu kesatuan, tidak boleh dipisah-pisahkan. Ya, jadi antara 2 kalimat syahadah, ya, sembahyang, zakat, puasa, haji itu adalah satu rumpun ya ibadah yang disebut usulul ibadah atau ususul ibadah, ya, yang digunakan untuk istilah dalam ilmu tasawuf mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini sudah jelas caranya, ya, sembahyang kita bagaimana, ya, karena ini adalah merupakan suluk. Ya, suluk itu bahasa Arab, artinya berjalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang zikir, semua yang 5 ini adalah ummul azkar. Ya, itulah ibunya segala zikir. Jadi bukan hanya menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah, ya, seperti la ilaha illallah, subhanallah dan sebagainya, tetapi sembahyang, ya, kita juga berzikir. Ya, oleh karena itu sembahyang itu, ya, mesti kita laksanakan dengan sempurna. Ya, tidak bisa kita main-main. Ya, kita mesti pelihara rukun-rukunnya. Ya, rukunnya kalau kita mau bagi ada 3 rukun. Yang pertama rukun fi'li. Ya, rukun fi'li atau arkan fi'liyah, berdiri, rokok, sujud, ya, dengan tumaknina. Nah, itu sudah ada, itu kita sudah pelajari. Kemudian ada rukun qauli, bacaan. Jadi bacaan itu harus dibaca dengan baik, ya, jangan terlalu cepat, ya, jangan terlalu lambat, ya, yang biasa, yang sedang. Ya, kalau orang Arab yang bisa kita fahami maknanya. Ya, kalau terlalu cepat terkadang tidak bisa dipahami. Harus terlalu lambat, ya, terkadang orang tidak bisa konsentrasi mendengarkan. Ya, jadi bacaannya itu harus dibaca. Saya kira saya tidak masuk ke situ. Saya hanya melihat karena ada biasanya orang yang selalu mengatakan kita sembahyang sesuai dengan sembahyang Rasulullah. Ya, ya, perkataan itu bagus, bagus, karena kita sembahyang kepada mengikut sembahyang Rasulullah. Malah kita
ahli sunnah ini, kalau orang tidak bisa ikhlas mengingat kepada Allah, maka cukup saja dia mengatakan saya sembahyang mengikut Rasulullah. Nah, itu sudah benar itu. Ya, cuma yang tidak benarnya karena dia tidak mau lagi menggunakan tata cara yang telah dirumuskan oleh ulama. Dia hanya mau melihat ya hadis. Ya, padahal hadis itu bukan buku sembahyang, bukan. Ya, hadis itu adalah rujukan. Ya, adalah rujukan. Ya, tapi itu bukan masalahnya. Yang masalahnya, ya terkadang orang yang terlalu menjadikan keyakinan mesti sembahyang mengikut Rasulullah. Terkadang menganggap sembahyang kita ini tidak sesuai. Ya. Dia sengaja mengatakan ya kunut subuh itu bid'ah. Nah, itu tidak betul itu. Ya. Itu pemikiran baru yang sesat, menyesatkan. Ya. Karena kunut ya itu memang disepakati oleh ulama mazahib empat mazhab. Hanya di kunut subuh itu tidak semua mazhab ya. Jadi ada dua yang kunut, ada dua yang tidak. Tapi kita mazhab Imam Asy-Syafi'i mengukuhkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tidak kunut pada waktu subuh hinggalah meninggal dunia. Itu hadis yang kita pegang. Ya. Datang pula orang seperti katanya itu hadis dhaif. Nah, itu tidak boleh karena semua hadis yang diriwayatkan oleh fuqaha itu adalah hadis sahih. Ya. Walaupun tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, karena mazhab itu lebih dulu daripada periwayat hadis. Ya, itu kesilapan mereka di dalam memahami ajaran agama Islam. Jadi kita berpegang kepada pemahaman atau tata cara ibadah yang dipegang oleh ulama kita. Ya, kita di sini di kawasan Asia Tenggara ya berpegang kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i itu dari dulu lagi, dari dulu sampai ke Mesir, dan mungkin yang terbanyak ya sekarang ini yang berpegang kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, kalau di Pakistan atau di Turki ya mungkin mazhab Hanafi. Ya, kalau di Maroko atau di di Tunisia dan sekitarnya itu mazhabnya ya mazhab Maliki. Ya, kemudian Saudi dan sekitarnya ini, Qatar dan sebagainya itu biasanya mazhab Hambali, tapi masih bercampur juga. Ya. Jadi boleh dikatakan 90% umat Islam sekarang ini berpegang kepada mazhab. Ya, yang mengatakan itu kami tidak ada mazhab, hanya Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu hanya sedikit sekali. Ya. Cuma mereka yang penuhi media sosial. Ya, jadi kita jangan terpengaruh dengan itu. Ya. Dan kalau kita amati, mereka itu sebenarnya ikut mazhab. Dia lebih kepada mazhab Ahmad bin Hanbal. Karena mereka juga selalu mengagung-agungkan ulama Saudi. Ya, ulama Saudi itu mayoritasnya adalah mazhab Ahmad bin Hanbal. Ya, bin Hanbal. Karena di Mekah, di Madinah itu sebelum masuk ya
golongan pembaharu ini. Itu 4 mazhab. Ya, jadi bergantian sembahyang di Mekah itu. Sembahyang subuh siapa, sembahyang duhur. Cuma sekarang tinggal 1 saja. Ya, dan dia lebih kepada mazhab Ahmad bin Hanbal. Ya, jadi itu yang harus kita pahami, ya, bahwa apa yang kita laksanakan inilah menurut ibadah sembahyang mengikut Al-Quran dan mengikut sunnah dalam kepahaman ulama, ya, terutama ulama Asy-Syafi'iyah. Ya, jadi itu dipahami seperti itu. Jadi bukan sesuai Al-Quran, sesuai sunnah, dengan kembali sendiri melihat Quran, melihat sunnah, itu bisa merusak pemahaman itu, karena kita tidak mampu menjadi mujtahid mustakil namanya, artinya sama dengan Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, gitu ya. Mereka langsung memahami dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Mengikut ulama dunia, sepakat semua mengatakan, ijma' mengatakan bahwa hanya 4 orang saja, ya. Dulu banyak, sebelum itu banyak sahabat-sahabat dan sebagainya, itu banyak. Tapi setelah 4 mazhab ini, sesudahnya tidak ada lagi kecuali dia. Mereka inilah yang 4 yang boleh langsung kepada Al-Quran, langsung kepada sunnah Rasulullah di dalam istinbat memahami ibadah ini, ya. Tidak ada lagi sampai sekarang ini ulama yang hebat-hebat pun, ya, mereka mengatakan kami tidak mampu, kami masih mengikut kepada mazhab, ulama mazhab. Ya, kalau kita lihat Imam Nawawi yang terkenal di pondok-pondok pesantren, ya, itu muhaddis, semua muhaddis, artinya ahli hadis. Imam As-Suyuti ahli hadis, ya. Ibnu Katsir ahli tafsir. Boleh dikatakan ahli tafsir, ulama ahli hadis, semua mengikuti mazhab. Termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Kutubus Sittah itu semua. An-Nasai, At-Tirmizi, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan sebagainya, semua mazhab. Tidak ada yang mengatakan dirinya kami hanya Quran dan Sunnah, tidak ada. Ya, cuma sekarang ini terkadang kita dengar ada seperti itu. Itu tidak bisa kita mengikuti mereka. Itu merusak, ya, kita punya tatanan ibadah yang sudah established, ya, sudah sudah siap, ya, yang kita warisi dari ulama kita. Jadi tidak betul itu kita sembahyang sesuai dengan Nabi. Baru diambil hadis sallu kama ra'aitumuni usolli, ya, sembahyanglah sebagaimana kamu melihat saya sembahyang. Itu bukan bermakna sembahyanglah persis sama cara saya sembahyang, bukan begitu Rasulullah mengatakan. Artinya kita sembahyang karena Rasulullah sendiri sembahyang, ya. Bagaimana caranya? Ya, itulah yang kita pelajari dari penglihatan para sahabat, ya. Penglihatan para sahabat ini berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Coba kita lihat di dalam buku-buku hadis. Itu berbagai-bagai komentar para sahabat yang meriwayatkan tentang cara sembahyang Rasulullah SAW. Ya, karena itulah kita mesti, ya, punya pegangan, yaitu mazhab. Artinya
sampai ya sekarang ini masih ya sepakat ulama ya ahli sunnah wal jamaah harus berpegang kepada mazhab, terutama yang terkait dengan ibadah. Dan kita di sini menggunakan mazhab Syafi'i, Darud Da'wah wal Irsyad, walaupun di dalam anggaran dasarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maknanya mengakui 4 mazhab, tetapi dalam amalan ya kita lebih kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan buku-bukunya yang kita baca, Takrib, Kifayatul Akhyar, kitab-kitab Pandai Guru Tabur Rahman Abodale, itu semua mengacu kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi itu sedikit tentang ibadah. Jangan kita ya terpengaruh. Ya, ada mengatakan kita tidak boleh baca wirid sembahyang. Wirid sembahyang itu sudah lama. Di zaman Nabi itu ada wirid. Ya. Banyak hadis yang meriwayatkan bahwa kalau kita mau tahu bahwa Nabi selesai sembahyang di waktu subuh, kita dengarkan dia punya zikir. Ya, dia punya zikir, dan disitulah perempuan-perempuan yang ikut jamaah pada pulang. Ya, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak betul itu bahwa tidak ada wirid secara jamaah. Nah, cuma yang sekarang ini disusun oleh ulama secara rapi, yang mengikut kemuliaan fadilah hadis-hadis yang meriwayatkan yang baik dibaca setelah kita melakukan sembahyang. Dan Imam Syafi'i memfatwakan bahwa doa yang paling makbul, zikir yang paling makbul adalah yang ada pada waktu kita selesai sembahyang. Ya, jadi kita jangan langsung ya, pulang, harus kita berzikir dulu, wirid, ada wirid sembahyang namanya. Nah, itu sudah lama wirid sembahyang itu, masih di zaman-zaman ulama salaf dahulu sudah ada itu. Malah saya katakan tadi dari zaman Rasulullah baru ada mengatakan tidak boleh kita wirid atau doa bersama. Kan katanya masing-masing kita ada tujuan. Ya, dan Nabi tidak pernah melakukannya, itu salah itu. Berarti tidak banyak membaca. Ya, tidak banyak membaca. Dan orang yang berdoa secara jamaah ini tidak semestinya apa yang dilafazkan itu yang diterima oleh Allah. Ya, istilah kita itu Allah memberikan kepada hambanya sesuai apa yang terketuk di dalam hati yang ikut bersama-sama berdoa. Ya. Nah, dalam bahasa Bugis mapiati pungala ta'ala, hati kita. Ya, hati kita. Dan bukan apa yang kita sebutkan itu yang dikasih, itu belum tentu. Ya, Tuhan itu memberikan kepada hambanya yang lebih baik daripada apa yang diminta. Itu keyakinan kita. Ya, cuma berdoa itu adalah ibadah. Jadi kita berdoa. Ya, kita berdoa, sama ada berdoa sendiri-sendiri atau berdoa secara jamaah. Ya, jadi berdoa secara jamaah itu bukan bid'ah. Ya, sama dengan kuno tadi, bukan. Nah, itu adalah sunnah ya, yang dilaksanakan oleh Nabi, dilaksanakan oleh sahabat. Itu yang kita sebut alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajid. Ya, jadi kita berpegang kepada amalan-amalan Rasulullah, amalan para sahabatnya, termasuk khulafa ar-rasyidin.
Dan Nabi mengatakan addu alaiha bin nawajid, artinya kukuhkan, pegang kuat-kuat dengan gigi gerahan ini, artinya pegang kuat-kuat ya, jangan lepaskan amalan-amalan Nabi dan para sahabatnya itu. Jadi inilah yang kita amalkan sekarang. Cuma yang kita amalkan ini melalui pemahaman ulama, karena kalau kita sendiri yang paham dari hadis, dari Al-Quran, mungkin salah. Bukan mungkin salah, memang salah, karena tidak ada aturan-aturan di dalam memahami, hanya tahu terjemahannya. Wah, Nabi suruh kita begini ya, hanya dia lafaznya, dia suruh kita begini ya. Macam kita lah kalau berceramah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kalau ditanya apa takwa itu, bagaimana mengamalkan takwa itu, bagaimana meyakini ketakwaan itu kan sudah berat. Harus kembali kepada rujukan-rujukan pandangan ulama. Mudah diucapkan begitu ya, mudah diucapkan. Sawu sufufakum, itu hadis Nabi. Apa itu sawu? Kadang-kadang harus diinjak kakinya orang, harus diinjak. Itu harus dipahami betul. Bagaimana amalan waktu Rasulullah? Waktu Rasulullah tak ada begitu, yang penting sudah lurus. Karena ada orang yang besar, ada orang yang kecil. Bagaimana mau lurus betul? Bagaimana mau katif ini? Mau didekatkan, kalau ada orang satu tinggi, satu di bawah, tak mungkin lah. Ya, itu kan dari segi pemikiran saya sudah salah di dalam memahami sawu sufufakum itu. Ya, sudah salah. Nah, jadi kita harus mengikut apa yang telah digariskan oleh ulama kita. Itulah prinsip beragama bagi ulama ataupun masyarakat ahli sunnah wal jamaah. Ya, jadi kita tidak boleh terpengaruh ke situ ya, pandangan-pandangan itu, walaupun dia sebutkan hadisnya, sebutkan ininya, itu belum tentu begitu maksudnya. Belum tentu hadis itu sesuai untuk dijadikan sebagai dasar ibadah. Banyak hadis-hadis yang sahih tapi ulama tidak menggunakannya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan cara istinbat hukum dari hadis-hadis itu, termasuk ayat-ayat Al-Quran. Jadi ada ilmunya. Belajar hadis mesti tahu asbabul wurud. Ya, bukan hanya sah dan tidaknya saja. Ya, bukan. Ya, kenapa Nabi mengatakan begitu? Bagaimana suasana Nabi waktu itu? Bagaimana para sahabat menerima pada waktu itu? Itu harus dipahami betul. Ini sengaja saya sebutkan ya, karena ini agak sensitif. Ya, banyak sekali orang termasuk generasi muda ini terpengaruh. Sebab malu mau ipana sebab kan hadis lain itu, karena ayat Quran lain itu ada begitu dalam agama ini. Agama ini ada ilmu. Ya, itu sebabnya dalam Islam ini sangat dianjurkan menuntut ilmu. Fiqhuddin, memahami agama. Ya. Sedangkan Al-Quran bukan hanya tahfiz, tapi ta'allamal Quran wa 'allamah. Ya. Belajar dan mengajar, bukan hanya menghafal, bukan. Ya. Menghafal itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Ya. Fardu kifayah dari segi hukum. Tapi kalau kita di sini baguslah kalau anak-anak banyak yang menghafal, karena kita harapkan seperti itu. Ya. Itu hanya kebijakan pondok-pondok pesantren. Tapi dari segi hukum, ya begitu yang saya katakan tadi. Jadi harus kita memahami. Jadi yang paling mudah adalah kita mengikut kepada apa yang sudah diaturkan, dirumuskan oleh ulama kita. Ya, jangan kita tergopoh-gopoh karena ada hadis, karena ada ini langsung kita memahami sendiri. Itu boleh rusak. Itu sebabnya ulama mengatakan betapa banyak orang yang sesat karena pemahamannya kepada hadis. Ya,
kam min dolin bisa babi pahami ilil hadis. Banyak orang tersesat karena mengatakan dirinya berpegang kepada sunnah. Ya, inilah yang kita rasakan sekarang ini. Berbagai-bagai pemahaman yang keliru, ya. Tapi terkadang ada orang yang tidak paham tentang ajaran Islam ini, ya dia terpengaruh, dari segi sirah, ya sejarah, ya. Kadang kita dengarkan ya ada yang menganggap ya ayahanda atau ibunda Rasulullah itu na'udzubillah finnar, ya, sebab ada hadis, dan hadis itu katanya riwayat Muslim, betul. Nah, orang yang bertanya kepadanya, bagaimana bapak saya, ya, tapi Nabi menghibur, ya, sahabat itu mengatakan inna abi wa abaka finnar, ya, bapakku juga dalam neraka. Jadi pahami hadis itu, bapak Nabi juga dalam neraka, padahal bukan begitu pahamannya, ya. Lihat asbabul urutnya dan lihat sebabnya Rasulullah mengatakan seperti itu. Bukan maksudnya bapaknya, bukan. Bapaknya itu pamannya, itu Abu Lahab dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab. Siapa Abi Lahab yang masuk neraka di situ itu? Itu pamannya, ya. Itu bukan bapaknya, ya. Semua ulama dari dulu sampai sekarang ini, ulama ahli sunnah mengatakan begitu. Ya, tapi kita, ya, ada yang berani mengabaikan pandangan-pandangan ulama ini langsung dah. Ada dalam hadis, bukan saya mengatakan, hadis mengatakan begitu. Itu salah, tapi betul hadis, tapi salah kamu memahaminya. Ya, karena bukan begitu tujuannya hadis itu. Tujuan hadis menghibur. Ya, kedua nabi di situ bukan menunjukkan bapaknya. Banyak sekali hadis kita mesti hormat kepada Rasulullah SAW. Bukankah kalau kita mengatakan seperti itu menghina Rasulullah? Ya, menghina. Apalagi Rasulullah itu, dialah yang disuruh Tuhan selalu berdoa, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dalam Al-Quran surat Isra. Qul, katakan Muhammad, ya, kasihanilah kedua orang tuaku. Itu disuruh, Nabi disuruh, kasihanilah kedua orang tuaku, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana dia mengasihi saya di sesuatu kecil. Itu kita baca doa untuk orang tua kita. Nabi itu disuruh. Kalau Nabi berdoa seperti itu, masa ada syak bahwa Nabi tidak diterima doanya? Ya, tidak mungkin, tidak mungkin. Apalagi orang tua Nabi itu kedua-duanya hidup di zaman belum ada lagi Nabi. Nabi Muhammad belum menjadi Nabi, ya, sebelumnya belum. Jadi ulama mengatakan zaman fatrah, ya, semua zaman fatrah itu tidak boleh dianggap sebagai orang yang yang durhaka kepada Tuhan, karena belum ada syariah lagi pada waktu itu, belum. Nah, itu banyaklah alasan-alasan, tapi yang paling menarik itu tadi ayat ini, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian kita mesti menghormati Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah mengatakan dirinya ulitu min nikahin la min sifah. Ya, saya ini dilahirkan dari kedua ibu bapak saya dengan nikah yang sah. Ya, dalam Al-Quran disebut wa taqallubaka fis sajidin. Orang tua kamu Muhammad adalah orang-orang yang saleh. Jadi jelaskan dalam Al-Quran. Kenapa sampai hanya satu hadis itu langsung diterjemah seperti itu?
Itu satu kekeliruan besar. Ya, itu satu kekeliruan. Jadi ini anak-anak santri harus paham itu. Ya, banyak membaca, jangan langsung menerima. Ya, jangan langsung kita terima itu, dan kita mesti ingat bahwa kita ini adalah pengikut ahli sunnah wal jamaah. Jadi jangan kita terlepas di situ, sebab itu yang menjadi pegangan kita. Walaupun mereka juga mengaku ahli sunnah, tapi ahli sunnah dia lain. Ahli sunnah dia berpegang kepada, katanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak seperti kita. Kita kembali kepada Quran dan Sunnah mengikut pemahaman ulama kita. Ya, kalau dia tidak, Al-Quran saja dia sendiri yang paham, dia sendiri yang terjemah, dia sendiri yang berikan konklusi, ya, pemahaman sendiri, salah kan? Sehingga dia berani Allah itu di atas, karena ada dalam Al-Quran wa bis samailah, ya, yang katakan Allah di atas. Nauzubillah. Itu sudah menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah, Tuhan itu tidak bertempat, ya, tidak bertempat. Tuhan itu tidak bisa dikaitkan dengan dimensi waktu dan tempat. Jadi tidak boleh kita mengatakan kapan Tuhan ada, tidak boleh. Itu karena kapan itu waktu, tidak terkait dengan Tuhan Allah. Di mana Tuhan itu tidak boleh ditanyakan itu, karena Tuhan tidak ada tempat. Itu dikatakan di luar dimensi waktu dan tempat. Itu yang disebut laisa kamitslihi syai'. Nah, Tuhan itu sama sekali tidak ada sedikit pun kesamaan dengan makhluknya. Kalau makhluknya memerlukan tempat, dia tidak. Nah, apalagi Tuhan itu huwal ghani, yang maha kaya. Artinya maha kaya tidak memerlukan apapun. Jadi bukan Tuhan itu memerlukan kepada sembahyang kita, tidak. Sembahyang kita itu untuk kita, hamba Allah. Bukan Tuhan yang memerlukan itu. Walaupun Tuhan yang mewajibkan, tapi untuk kita. Jangan ada niat mengatakan, dah, saya ini diperintah oleh Tuhan, jadi mungkin sembahyang saya diperlukan oleh Tuhan. Tidak perlu sembahyang. Walaupun kamu sembah Tuhan, itu tidak akan bertambah ketuhanannya. Begitu juga kalau kamu tidak sembah, durhaka semua orang, tidak akan mengurangi ketuhanannya. Jadi kita jangan sekali-kali bicara tentang Tuhan yang berbeda dengan ayat-ayat yang muhkamat di dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada kesamaan. Jadi kalau ada ayat Al-Quran yang menunjukkan seakan-akan sama makhluknya, itu bukan, tidak boleh dipahami seperti itu. Tuhan ada tangan dalam Al-Quran, yadullah fawqa aydihim. Tidak boleh diterjemahkan tangan, tidak boleh. Itu haram hukumnya dari mufassir ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh itu, karena kalau kita menggunakan tangan, seakan-akan ada keserupaan dengan tangan-tangan kita ini. Jadi wa innaka bi ayunina, dia katakan kepada Nabi Musa waktu pergi berdakwah kepada Firaun, kamu Musa berada di bawah mata kami. Jadi seakan-akan Tuhan ada mata. Ya. Jadi kalau dipahami seperti itu, nauzubillah, rusak. Tasawur kita kepada Tuhan itu rusak. Ya. Seakan-akan Tuhan itu sama dengan makhluk ini, nauzubillah. Padahal Tuhan SWT laisa kamitslihi syai', lam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi jangan sekali-kali terlintas ada kemiripan, ada kesamaan, tidak boleh. Ya. Itu sebabnya kita di dalam belajar tauhid ada namanya sifat salbiyah, ya, sifat negatif, ya, sifat negatif. Ya. Tidak ada permulaannya, tidak ada akhirnya, ya, berdiri sendiri, berbeda dengan makhluknya, wahdaniyah, tunggal, tidak ada sama sekali, ya, samanya.
Itu tasawuf. Ya. Binatang pula mereka enggak. Dalam Al-Quran katanya Tuhan ada di langit. Ya. Dalam Al-Quran Tuhan ada di Arash. Nauzubillah. Ini memahami literally Al-Quran tidak boleh. Ya. Itu tidak boleh menggunakan akalnya. Kayak ini kan bahasa Arab katanya. Itu disebut apa namanya, mampassar Al-Quran birra'i. Ya, ada lagi saya biasa baca di internet, katanya surga dan neraka tidak kekal. Ya, yang kekal itu hanya Tuhan. Betul juga. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tidak ada kullu man 'alaiha fan. Ya, termasuk surga neraka tidak kekal. Ya, jadi ini harus kita apa namanya memahami betul. Ya, ya, tidak perlu kita berlaga soal dalil, soal apa. Nah, mereka memang sudah salah, manhajnya sudah keliru. Ya, manhajnya sudah keliru di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau benar, tentu sebagaimana yang dipahami oleh ulama as-salafus saleh. Ya, tidak ada perbedaan, tidak pernah ada dulu pemikiran seperti itu. Ada Tuhan di atas, ada tangan Tuhan, tidak ada. Tidak pernah kedengaran dari dulu lagi. Ya, tidak ada. Cuma baru-baru ini dari abad 20 dan 21 inilah ya yang kita dengarkan seperti itu. Ya, saya tidak tahu dari mana pemahaman seperti itu, yang keliru seperti itu. Ya, jadi ada yang memahami itu, ada juga yang apa namanya memahami Al-Quran dari segi akalnya saja seperti tadi. Al-Quran jelas-jelas mengatakan bahwa surga dan neraka itu ya kekal. Ya, artinya tidak ada akhirnya. Memang ada awalnya. Itulah perbedaan kekekalan makhluk dengan kekekalan Tuhan. Kalau kekekalan Tuhan tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Huwal awwalu, huwal zahir, huwal akhir. Itu Tuhan dalam Al-Quran. Ya. Tapi surga neraka ini akan tetap, akan kekal, tapi dikekalkan oleh Allah. Nah, di situ bedanya. Tapi yang jelas kita meyakini karena dalam Al-Quran banyak sekali ayat Al-Quran. Banyak sekali dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa ahli surga itu khalid, mukhallad, khalidina fiha. Begitu juga orang kafir di dalam neraka. Ya. Katakan ukulu hadaim. Ya, makanan kenikmatan dalam surga itu daim. Ya, berterusan, berkekalan. Jadi bagaimana kita mau mengingkari Al-Quran ya hanya dengan pemikiran kita atau pemahaman-pemahaman yang timbul dari akal kita yang terbatas itu. Kenapa kita mau merubah apa yang sudah menjadi ijma para ulama? Ya, ijma para ulama. Jadi kita memahami Al-Quran mengikut ulama, kita memahami hadis mengikut ulama, ya, kita memahami ijma begitu juga, kias pun begitu juga. Ya. Walaupun kita belajar usul fikih, tapi itu hanya dasar-dasar yang kecil. Ya. Kita tidak bisa sama dengan Imam Syafi'i, tidak boleh, tidak bisa. Sama dengan Abu Hasan Asy'ari di dalam memahami akidah, tidak bisa, tidak mampu kita, tidak mampu. Walaupun kita belajar ya berpuluh-puluh tahun, ya sudah susah. Apalagi sekarang ini banyak gangguan. Jadi satu-satunya jalan yang selamat, ya seperti yang saya katakan tadi. Ya, kita iltizam dengan manhaj ya, ahli sunnah wal jamaah, baik dari segi ibadah fikih, begitu juga dari segi apa namanya tauhid ya, akidah, apalagi dengan
tasawuf itu. Ya, tasawuf. Jadi kita jangan mudah ya terpengaruh, karena memang sebenarnya di akhir zaman ini banyak itu yang boleh berpengaruh seperti itu. Ada namanya ekstrem kanan, ada ekstrem kiri. Ya, ini semua datang ini. Ekstrem kanan ini yang ikut mantuk, ya, artinya paham dia bahasa Arab, ya, tetapi dia tidak mau melihat pandangan ulama salaf, malah dia mengatakan dirinya salafiyah umpamanya, ya, tapi dia tidak kembali ke situ, dia hanya kembali ke ulama-ulama yang baru. Tidak mau dia sampai ke sana, atau tidak mampu mereka memahami ya turas-turas ulama ya salafus saleh. Ya, jadi itulah sebabnya kita di Darud Dawsyat ini sangat konsisten dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah dan rujukan-rujukannya. Itu ada sanadnya, ya, kita pertahankan itu, ya, kita pertahankan. Jadi alhamdulillah ya, kita semua ya jangan terpengaruh, ya jangan walaupun kita boleh dengarkan ya caranya, tapi kalau anak yang betul-betul punya prinsip, ya dia akan terpengaruh. Ya. Banyak orang-orang DDI yang belajar di Madinah, tapi tidak terpengaruh juga ya dengan pemikiran-pemikiran yang salafi wahabi ini. Ada 2-3 orang. Memang ada juga yang terpengaruh, ya, tapi lebih banyak yang tidak. Begitu juga yang lain-lain yang dari. Lihat siapa namanya ketua NU dulu, ya, Agil Siraj. Ya, itu sekolahnya kan di Madinah, di Mekah. Umul Qura sampai PhD, tapi sedikit pun tidak ada, justru dia yang membantai ya, ulama-ulama yang terpengaruh, pendakwa-pendakwa yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang baru tadi. Ya, padahal mereka dari situ. Agil Munawar, ya, mantan Menteri Agama juga, itu tamatan Saudi semua. Ya, kalau macam saya memang tidak mungkin, karena saya dari Azhar. Ya, kita memang disuguhi, dan waktu kita masuk pun ada formulirnya diisi mazhab apa. Jadi kita isi mazhab, karena di Azhar itu belajari semua mazhab. Ya, pelajari, tapi kita harus menentukan saya mazhab Syafi'i. Kawan-kawan yang lain yang mungkin ada mazhab lain. Ya, jadi itu yang saya ingin sampaikan tentang isu-isu ini sedikit. Jadi terutama isu-isu yang terkait ya, dengan ibadah tadi. Kalau ibadah itu biasanya dianggap bid'ah, ya bid'ah. Ya, padahal bid'ah itu menurut kita bukan semuanya sesat. Walaupun ada hadisnya kullu bid'atin dhalalah. Nah, itu bukan maknanya di situ kullu bid'ah, bertanya semua, bukan. Ya, ada kalimat yang yang mustatir di situ. Kullu bid'atin mukhalifatin lis-sunnah lil hadis. Nah, itu penafsiran Imam Nawawi. Penafsiran Imam Syafi'i juga begitu. Tiap-tiap bid'ah yang bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan hadis, maka itulah dhalalah. Ya, begitu juga kullu muhdatsatin bid'ah. Artinya muhdatsatin itu yang baru, ya, itu bid'ah. Tapi tidak semua yang baru itu tidak bagus. Nah, sekarang ini kita inginkan inovatif, berpikir inovatif, ya, bergerak secara inovatif, membina DDI secara inovatif, membina madrasah pesantren inovatif. Artinya ada pembaharuan. Ya, ada pembaharuan itu bukan bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum syari itu hanya 5 saja.
wajib atau fardu, ya, ada mustahil, kebalikannya. Ada sunnah, ada makruh, kebalikannya. Kemudian ada mubah. 5 itu hukum syara. Hukum syari 5. Tidak ada bid'ah di situ. Jadi mengikut ulama ahli sunnah, bid'ah itu hukumnya ada 5 juga. Ada bid'ah yang haram, tapi ada juga bid'ah yang wajib. Ada juga bid'ah yang makruh, ada juga bid'ah yang sunnah, ada juga yang mubah. Jadi salah itu mengatakan kullu bid'ah, asal bid'ah, tidak boleh. Anda itu salah memahami bid'ah. Mengikut ulama salaf dulu, enggak. Bid'ah itu ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Jadi enggak semua. Ya, beda kalau khurafat. Ya, kalau khurafat itu perkara-perkara yang tidak logik, yang tidak masuk akal. Ya, yang tidak bisa diterima dalam agama. Khurafat. Ya, seperti orang pergi menyembah pohon kayu besar, ya, atau bawa nasi, bawa ayam pergi ke laut, ya, masuk sorong, ya, pergi ke kuburan bawa kambing disembelih di situ. Nah, itu namanya khurafat. Nah, itu memang diharamkan di dalam Islam. Itu satu saja, tidak ada khurafat yang bagus. Karena khurafat yang tidak logik, yang tidak biasa, yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Dan itu memang sudah jelas. Tapi bid'ah itu salah, itu kalau bid'ah semua dalalah dah. Jadi jangan dipahami kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin mukhalifatin lis-sunnah. Begitu pemahamannya. Banyak perkataan-perkataan seperti itu di dalam hadis. Jadi kita jangan langsung memahami secara umum begitu saja. Ya, karena ada dalam hadis kullu bid'atin dhalalah. Pokoknya bid'ah itu udah sama kalau hadis asal hadis dhaif, kami tidak terima hadis dhaif. Tidak. Itu cuma istilah hadis dhaif. Cuma istilah hadis dhaif itu artinya hadis yang tidak sampai syarat-syaratnya kepada syarat hasan atau sahih. Ya, jadi diistilahkan dhaif, bukan dhaif dalam keadaan ya dia lemah, dia apa, tidak, bukan begitu. Itu istilah. Ya, itu istilah. Jadi istilah hadis dhaif itu hadis. Itu hadis. Kita ada 3 hadis. Itu semua hadis ahad. Ya, hadis ahad. Hadis ahad ini artinya hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu sahabat. Ya, satu sahabat. Hadis ahad ini tidak bisa menghasilkan keyakinan. Jadi hanya zanni saja. Itulah yang banyak digunakan dalam perkara-perkara fikih syariah. Ya. Jadi hadis dhaif itu hadis. Dia hadis juga. Sama dengan hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Ya. Kecuali kalau hadis palsu, itu bukan istilah hadis sebenarnya, karena dia palsu sudah. Ya, itu palsu. Tapi ada hadis dhaif itu hadis. Dia masih hadis, masih bisa digunakan. Masih bisa digunakan. Li fadailil amal. Sepakat ulama mengatakan semua hadis-hadis yang terkait dengan fadilatul amal boleh dipakai. Cuma tidak boleh dipakai untuk mengharamkan, menghalalkan, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi hadis dhaif itu hadis. Ya, datang pula mereka yang mengatakan tidak, kalau sudah dhaif, itu tidak boleh dipakai. Dan yang susahnya dia yang mendhaifkan, orang lain tidak mendhaifkan. Karena sahih, hasan, dhaif itu ijtihadi. Ya, bukan yakini itu. Bukan yakini, ijtihadi, maknanya orang boleh berbeda pendapat, ulama boleh berbeda pendapat. Jadi ada hadis, ini sahih, mengikut kutubus sittah. Ya. Ini dhaif menurut Syekh Albani. Ya, itu kita boleh tidak bisa langsung menerima. Albani mengatakan dhaif, kita dhaif itu.
Anda belum tentu. Mungkin ulama lain tidak mengatakan seperti itu. Ya, jadi ini cara yang sederhana yang saya sebutkan supaya kita jangan tergoda ya, jangan tergoda dengan pemikiran-pemikiran yang baru ini, karena memang ada kelebihannya. Ya, mudah sekali orang mempelajari agama dan menjadi pendakwah. Ya, menjadi pendakwah itu sebabnya penuh di media sosial itu mereka semua. Ya, mereka semua. Cuma kalau macam saya ini baru lihat judulnya sudah tahu, ini dari Wahabi, ini dari liberal, ini dari, sudah tahu, ini dari Syiah, ini dari, saya hanya lihat saja caranya membuat tahmid, alhamdulillah itu sudah tahu saya ya caranya ya. Apalagi kalau sudah baca kan itu jelas ya, baca buku fikihnya sudah tahu, wah ini ya, baca ilmu tauhidnya begitu juga. Nah, baca ilmu akhlaknya. Nah, mereka ini memang tidak mengakui ilmu tasawuf itu. Dia mengatakan ilmu akhlak lah, ilmu kerohanian lah, macam-macam. Tidak mau ya istilah itu. Nah, tapi kita di ahli sunnah ini ya tetap menggunakan itu karena ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang paling asas di dalam ajaran agama kita. Lebih dulu daripada fikih lagi. Ya, lebih dulu daripada fikih. Itu sebabnya ulama tasawuf ini ya semua ahli fikih, semua ahli hadis. Tidak ada ulama tasawuf itu yang tidak paham. Cuma orang tasawuf sekarang lah, orang tarekat sekarang ini yang banyak yang tidak ulama, yang hanya tahu sedikit zikir-zikir ya, masuk tarekat lah. Kalau ulama-ulama dulu itu tidak ada itu ya. Mereka semua mufassirin, mereka semua muhaddisin. Nah, sama kalau kita bicara ulama ahli sunnah, ulama ahli sunnah itu di situ ulama hadisnya, di situ ulama fikihnya, di situ ulama tauhidnya, semua kumpul di situ ya, semua kumpul. Dan itu sebabnya sampai sekarang ini yang mayoritas umat Islam adalah masih berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah ya. Hanya sedikit yang terpengaruh, dan cuma kelebihannya mereka yang menguasai media sosial ya. Mereka itu ada kajian-kajian yang terbaru di Indonesia ini ya, mereka sudah 20% dia kuasai ya. Kita yang ahli sunnah biasa ini hanya 3% saja ya, itu di media sosial. Jadi kalau masuk di media sosial bagus sekali itu, kalau ada yang mampu yang mengikutkan ya, mungkin yang 3% itu masuklah kita di sini ya. Facebooknya Dede itu Baraka ya, Facebooknya Dede di mana-mana. Nah, itulah kita semua di Indonesia ini hanya 3% saja. Nah, tapi mereka ada 20%. Nah, yang liberal, yang menganggap enteng ajaran agama Islam ini, yang saya mengatakan tadi, dia tidak ada siksa kubur lah, tidak ada neraka, surga itu dah kekal, macam-macam, itu liberal punya, itu hanya 2% ya, masih di bawah kita lagi ya. Tapi ini yang paling tinggi tadi ini, yang mengatakan nah itu beda kunut subuh, beda baca basmalah, baik macam-macam bidaannya ya. Tuhan itu di atas, Tuhan itu di langit ya, Tuhan itu di aras, macam-macam. Tuhan itu ada tangan, Tuhan itu ada mata, ada telinga, Tuhan itu ketawa, Tuhan itu menangis, macam-macam disebut sesuai dengan apa yang ada di dalam teks Al-Quran dan hadis. Nauzubillah ya. Artinya istilah orang Bugis itu mapahat tumpukulu ya, mapahat tumpukula senah, mapahat batulo ya, bagi orang tahu lah ya. Artinya dia pahami tidak dengan ilmu, tapi hanya mengetahui hanya lewat bahasa saja ya, bahasanya. Padahal hadis Al-Quran itu wahyu, tidak boleh dipahami mengikut terjemahan, tidak boleh, harus mengikut ilmu ya, mengikut ilmu ya. Tidak sama waktu Nabi dulu
eh, masih ada, ya, artinya ada tempat bertanya. Nah, jadi mudah kita pahami. Sekarang nggak ada lagi. Ya, jadi semua orang menggunakan ilmu yang sudah dirintis oleh Nabi, dirintis oleh sahabatnya. Itu dikatakan manhaj, metodologi ahli sunnah wal jamaah. Itulah yang kita pelajari di Darud Da'wah wal Irsyad di dalam memahami agama ini. Jadi kita tidak terpengaruh karena kita sudah jelas, ya, sudah jelas pegangan kita, sudah jelas syajaratul ilmi kita. Jadi kita tidak ya terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak ada ya dasarnya sama sekali, tidak punya sumber, ya, tidak punya rujukan yang tepat, ya, walaupun mereka mengatakan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, ya, dan selalu mempropagandakan mari kita kembali kepada Sunnah, ya, berpegang kepada Sunnah, makan makanan Sunnah, tidur dengan tidur Sunnah, duduk dengan duduk, macam-macam disebut Sunnah terus. Ini propaganda yang sangat menyesatkan, ya, merusak agama kita, ya, merusak agama kita sebenarnya. Tapi orang tidak ini, terutama kalau kita di Indonesia ini memang bebas kan, ya, artinya kuasa agama itu tidak sampai ke pemerintah, ya, jadi kitalah yang harus, untung kita ada pondok pesantren, ya, untung masih ada pondok pesantren. Kalau tidak ada, ya habis, ya, dikuasai karena mereka didukung dengan dana yang banyak, dengan macam-macam, ya, termasuk yang liberal tadi ini, yang mengakui lesbian, yang mengakui liwat dan sebagainya, ya, malah menganggap itu didukung dengan Al-Quran. Nauzubillah. Itu sekarang ini luar biasa, ya, tantangan-tantangan yang merusak, ya, citra, ya, agama kita ini. Jadi kalau kita tidak pelihara, ya, artinya itu tanggung jawab kita, ya, tanggung jawab utamanya organisasi Darud Da'wah wal Irsyad, itu tanggung jawab, ya, untuk mempertahankan kemurnian ajaran agama Islam itu dan mampu melihat di mana letak perlunya pemikiran inovatif, seperti saya katakan tadi. Jadi itu yang mungkin saya dapat sampaikan. Jadi saya sangat mengharapkan, ya, kepada santri-santri ini, ya, jangan sekali-kali terpengaruh dengan WhatsApp, dengan YouTube, ya, itu merusak, ya, merusak. Ya. Perdalamlah agamanya, ya, di pesantren ini, pahami dengan baik, ya, barulah, ya, bisa membaca yang lain-lain, ya, dan lain-lain. Ya, itu begitu cara kami belajar, ya. Malah yang terbaik itu kalau santri-santri ini ada namanya hifzul mutun, ya, artinya menghafal matan-matan ilmu ahli sunnah itu, ya, jadi yang terkait dengan akidah kita hafal, ya, kita ambil buku pamannya Aqidatul Awam, Jawahir Kalamiyah, macam-macam kita boleh ambil, ya, atau kitab yang agak besar-besar sedikit, ya, fikih, ya, termasuklah Fathul Karim, ya, atau di atasnya sedikit yang agak besar, ya, atau Matnu Ibnu Suja yang agak ringkas lagi, ya, jadi basic asas kita itu kuat karena kita sudah dihafal seperti Al-Quran, ya, jadi kita dulu itu dihafal seperti itu. Jurumiyah kalau bahasa Arab, ya, naik lagi Alfiyah Ibn Malik 1000, ya, itu bisa semua dihafal itu karena orang dulu hafal semua begitu, ya, itu hifzul mutun namanya, ya, hifzul mutun itu yang penting karena buku-bukunya masih ada lagi, ya, buku-buku ahli sunnah yang terkait dengan
mutunul akidah, mutunul ibadah, mutun tasawuf atau al-akhlak, ada semua sudah, masih ada. Kita warisi dari ulama-ulama kita. Tinggal kita menghafal, memahami, dan bagaimana mengamalkannya. Bagaimana mengamalkannya itu yang mungkin penting kita ini kan. Kedua, seperti yang selalu saya sebutkan, di mana saya ceramah di hadapan santri dede ini, kitab Gurutah Mudale itu. Kitab Gurutah Mudale itu ada akidahnya, ada tasawufnya, ada ibadahnya ada, malah yang lain pun hadis ada. Jadi ini perlu dibaca karena itu semua berasaskan kepada manhaj ahli sunnah dan sangat basic, sangat asas, tidak tinggi. Kalau mau tinggi lanjutkanlah kepada buku-buku ulama yang sesuai dengan sanad atau sajaratul ilmi yang diwarisi oleh ahli Gurutah itu. Jadi kalau begitu cara kita, kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan tersesat. Jadi itu mudah-mudahan, saya kira sudah cukup ini 1 jam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepahaman kepada kita, terutama keyakinan akan kebenaran manhaj kita di dalam beragama ini. Itu manhaj ahli sunnah wal jamaah, baik dari segi akidah, baik dari segi fikih syariah, maupun dari segi akhlak dan tasawuf atau al-ihsan. Jadi begitu termasuk sebenarnya kalau kita mau kaitkan dengan ilmu-ilmu lain begitu juga. Walaupun ilmu-ilmu umum tapi tidak mengajarkan syirik, tidak mengajarkan pandangan kepada Tuhan yang lain. Itu penting semua sebenarnya. Cuma kita tidak ada waktu untuk mengkajinya. Setiap ilmu-ilmu yang kita pelajari, baik ilmu-ilmu umum maupun ilmu yang terkait dengan ilmu fardu ain. Tapi yang paling penting, ilmu fardu ain ini harus mengasas, harus rasih, artinya kukuh. Kalau ilmu-ilmu lain ini mengikut, dia tidak akan merusak lagi keyakinan kita, merusak lagi keyakinan. Insyaallah, marilah kita sama-sama mengakhiri pengajian kita ini dengan membaca doa ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadri wa miqdari lazim. Allahumma ya zal jalali wal ikram ij'al istima'ana hadha istima'an mubarakan muwaffaqan muhatan bil khairati wal barakati wal masarrati wal rahmat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'iyata dari da'wati wal irsyad jam'iyatan mubarakatan muwaffaqah litakhrij al ulama al qanitin wal murabbin al mukhlasin wad du'atil mudkinin birahmatika ya arhamar rahimin. Wajal jam'iyata dari da'wati wal irsyad difa'an an ahli sunnati wal jamaah syariatan wa aqidatan wa akhlaqan birahmatika ya hayyu ya qayyum. Rabbana hab lana min azwajina
وذرياتنا وقرة أعيننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعل بلدتنا بلدة إندونيسيا بلدة مباركة موفقة في عافية وأمان برحمتك يا حي يا قيوم. اللهم يا فتاح افتح لنا خزائن رحمتك واجعل معهدنا هذا معهدا مباركا موفقا يا الله في تخريج الدعاة والعلماء والمتمسكين بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصل اللهم على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين.